Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Dan selamat malam, senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani Anda dalam program Ngobrol Virtual edisi Jumat 26 Agustus 2022. Dan pada malam hari ini tentunya seperti biasa kita akan masih membahas mengenai seperti apa kelanjutan kasus dari pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo terhadap Brigadir J. Dan sudah hadir bersama saya melalui virtual ada Bapak Haswandi Andi Mas SH yang merupakan Direktur LBH Makassar yang akan menemani saya diskusi pada malam hari ini. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ya, gimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah sudah. Sebenarnya tadi agak padat ya. Oh ya, alhamdulillah. Sudah sempat istirahat lah. Betul. Nah, baik Pak, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang kita angkat yaitu setelah Verdi Sambo dipecat dari Polri. Nah, ini kita akan membahas situasi saat sidang tadi dan semua hal yang terkait dengan pembaharuan dari kasus Brigadir J dengan Irjen Verdi Sambo tentunya. Oke. Nah, sudah dipastikan jaringannya aman ya Pak? Karena kita akan ngobrol banyak tentunya. Oke, ya artinya berdasarkan upaya saya ya. Betul Pak, betul. Aman. Ya, insya Allah aman terus sampai akhir program. Ya. Ya, untuk itu juga saya mau sampaikan kepada teman-teman Tribuners seperti biasa dalam program Ngopi, teman-teman Tribuners bisa ikut berpartisipasi melalui kolom komentar dan juga kolom komentar YouTube Tribun Timur dan juga live Facebook Tribun Timur tentunya. Baik. Oke, Pak Wawan, saya sapanya Pak Wawan saja ya, Pak. Iya, panggilan saya akrab Wawan. Oke, Pak Wawan. Ya, saya udah mantan Direktur LBH Makassar. Iya, oke Pak. Sejak 2020 sudah tidak menjabat. Tapi sebagai praktisi hukum, pengamat hukum juga masih saya jalankan. Ya. Masih aktif ya Pak? Ya, masih aktif. Oke, baik. Nah, Pak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Irjen Verdi Sambo dipecat secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Usai jalani sidang etik Polri pada 26 Agustus atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Nah ini bagaimana nih? Mungkin ada sepatah kata dulu nih Pak yang perlu disampaikan saat mungkin Bapak juga menyaksikan seperti apa di media berseliweran pada saat suasana sidang etik yang dilakukan oleh Polri terhadap Irjen Verdi Sambo. Silakan Pak. Oke, yang terjadi baru-baru saja pagi hari ya persidangan sidang kode etik ya etik kepolisian itu sudah menjatuhkan sanksi kategori berat, ada juga kategori ringan ya. Nah ini sanksinya kategori berat karena dia pemberhentian secara tidak hormat kepada Verdi Sambo. Nah, ini tapi masyarakat perlu ketahui bahwa ini hanya terkait dengan tindakannya Verdi Sambo dalam konteks ada konteks merekayasa proses kasus kematian Brigadir J. Jadi ini bukan terkait dengan kasus pembunuhan, tetapi ini terkait pelaku kode etik. Pembunuhan itu diatur dalam undang-undang ya, yaitu pasal 3 kalau misalnya 338 pembunuhan biasa, kemudian 40 pembunuhan berencana. Jadi ini belum kasus pembunuhannya, tapi ini terkait dengan peraturan kode etik anggota Polri ya, yang disidangkan secara internal di institusi kepolisian. Kalau untuk kasus pembunuhan nanti itu akan dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian jaksa menuntut di pengadilan gitu. Jadi yang akan memutus nanti itu adalah majelis hakim di pengadilannya disidangkan, bukan di institusi Polri. Kalau
tadi kode etik itu di institusi Polri. Gitu. Oke, baik. Oke. Jadi memang ini Nah, kalau bicara tentang pemecatannya ini saya positif ya, positif karena supaya kemudian bahwa beliau apa namanya Ferdy Sambo yang dia sudah status tersangka dalam konteks kasus pembunuhan Brigadir J ya, itu kemudian karena dia perwira tinggi apa namanya Irjen ya, bintang 2 itu kemudian dengan dia pemecatan tidak hormat, kemudian jadi dia tidak punya lagi apa namanya kekuasaan, kewenangan yang dimiliki oleh seorang Jenderal Polri. Nah, sehingga kemudian diharapkan proses hukum ini betul-betul terbuka lebar gitu. Proses hukum ini betul-betul bisa berjalan sesuai dengan prosedur, mengungkap fakta-fakta yang sebenar-benarnya, tidak ada lagi kekuasaan daripada tersangka Ferdy Sambo ini untuk kemudian mempengaruhi proses-proses hukum gitu, sehingga ini betul-betul kasus kematian Brigadir J betul-betul terungkap sejernih-jernihnya kepada publik gitu. Cuma kemudian kan menjadi persoalan karena putusan ini kan belum berkekuatan hukum tetap, putusan kode etik ini ya, karena dia langsung dalam pemberitaan ini itu berlangsung berlangsung secara tertutup, tiba-tiba saja diumumkan oleh kepolisian bahwa sudah disidang. Nah, proses persidangan pemeriksaan kode etik itu ada juga upaya hukumnya. Nah, di informasi yang muncul itu adalah Ferdy Sambo itu kemudian langsung menyatakan banding. Jadi kemudian pemecatan itu belum berkekuatan hukum, pemecatan tidak hormat itu, tetapi masih berproses ya, karena yang bersangkutan melakukan upaya banding gitu. Jadi putusan itu belum bisa dilaksanakan gitu, putusan pemecatan secara tidak hormat itu. Jadi yang bersangkutan itu masih menjabat saat ini sebagai Irjen kepolisian gitu, punya pangkat lah ya, posisi gitu. Jadi tadi asumsi bahwa tidak ada lagi intervensi, tidak ada lagi kekuasaan yang dimiliki seorang perwira tinggi itu belum berlaku karena putusan itu belum mengikat gitu. Oke, baik. Jadi setelah sidang etik Polri yang dilaksanakan tadi, tepatnya hari ini Jumat 26 Agustus 2022 itu berarti itu belum sepenuhnya memutuskan ya Pak? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa sudah diputuskan, tapi kemudian Ferdy Sambo menyatakan banding. Jadi akhirnya masih ajukan banding, betul. Ya. Nah, setelah diputuskan sebagai dikenakan sanksi PTDH ya, pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian Pak Irjen Ferdy Sambo ajukan banding, itu berarti sampai saat ini belum diputuskan secara resmi ya Pak, atau seperti apa? Iya. Ya. Nah, juga hal yang perlu menuai kritik ya, soal proses sidangnya yang berjalan tertutup. Padahal kemudian kan sidang kode etik ini ini adalah terkait dengan sebuah jabatan publik, pejabat publik, institusi kepolisian itu kan jabatan publik. Nah, sehingga kemudian kasus yang terkait dengan pelanggarannya adalah merekayasa atau kemudian ada proses-proses penghalang-halangan proses hukum terhadap kasus kematian Brigadir J ini, itu ada kepentingan publik di dalamnya, sehingga kemudian seharusnya terbuka ya. Jadi bagaimana peristiwa merekayasa ataukah proses merekayasa fakta-fakta hukum atau menghilangkan barang bukti, atau kita tidak tahu itu seperti apa fakta-fakta pelanggarannya ya, dan kemudian pasal apa saja yang dilanggar dalam konteks kode etiknya itu tidak dilihat. Cuma kemudian yang kita ketahui sampai saat ini, publik mengetahui hanya amar putusannya saja. Tapi dia pelanggaran pasal berapa di kode etiknya, terus kemudian
peristiwa apa yang dia lakukan gitu, sehingga yang terbukti di proses sidang kode etik itu tidak terlihat. Nah, ini juga menjadi catatan. Nah, kita harapkan di proses bandingnya itu kemudian ketika diperiksa itu bisa terbuka. Karena ini terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jabatan publik gitu, oleh orang-orang yang menjabat yang dimana itu adalah dihadirkan, jabatan itu hadir untuk kemudian melayani publik. Nah, terus kemudian mereka digaji dan sebagainya oleh dana-dana dari dana negara yang notabene juga adalah dana-dana yang bersumber dari rakyat gitu. Baik, nah timbul pertanyaan nih Pak, terus seperti apa proses hukum selanjutnya setelah tadi pagi sudah dilaksanakan sidang etik Polri ini? Nah, sebenarnya kan kalau kan dua hal yang berbeda prosesnya, di mana kalau proses etik itu memang mekanisme persidangan internal ya, internal. Terus kemudian ada kasus yang berlangsung adalah penyidikan kasus kematian Brigadir J gitu. Nah, apa namanya, kalau tidak salah tadi di berita-berita juga bahwa sementara juga dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka JC gitu, istri dari Ferdi Sambo. Nah, artinya sebenarnya punya kaitan erat bagaimana proses penyidikan untuk kasus kematian Brigadir J itu betul-betul terang, tidak ada lagi asumsi-asumsi yang muncul bahwa kasus itu tidak akan clear karena pelaku utama, tersangka utama dalam hal ini Ferdi Sambo masih menjabat sebagai perwira tinggi di institusi kepolisian gitu. Nah, kalau seperti ini misalnya kenaninya banding ya, kita masih publik masih kemudian bisa saja kemudian berasumsi bahwa proses penyidikan pengungkapan kasus Brigadir J itu belum betul-betul bisa clear karena yang bersangkutan masih ada di institusi kepolisian dan jabatannya belum copot dari pangkatnya dari institusi kepolisian itu. Nah, kita harapkan jadi bagaimana prosesnya, kita harapkan nanti di pemeriksaan tingkat banding kode etik itu betul-betul cepat ya, prosesnya cepat, terus kemudian itu terbuka bisa cepat diakses oleh publik gitu, peristiwa apa yang perbuatan yang dilakukan dalam konteks sidang kode etik itu, terus kemudian pasal apa yang dilanggar dan kemudian bagaimana. Nah, karena putusan banding itu yang akhirnya bersifat putusan akhir dalam konteks pelanggaran etik. Nah, inilah akan kemudian kita berharap bahwa proses penyidikan kasus kematian Brigadir J itu betul-betul bisa clear, transparan, meskipun kemudian kita akan publik akan melakukan uji, misalnya apakah di tim khusus itu tidak ada lagi hubungan dengan Brigadir J itu, karena saya misalnya kalau kita ambil contoh ya, untuk di pengadilan sendiri misalnya, kalau ada kalau sidangnya itu terkait dengan ada hubungan dengan salah satu majelis hakim itu berhak untuk memundurkan diri supaya tidak ada konflik interest. Nah, apakah kemudian di tim sus penyidik-penyidik yang dibentuk khusus oleh Kapolri ini tidak ada lagi hubungan-hubungan seperti itu, katakanlah hubungan kalau bicara antara bawahan dan atasan itu tidak ada lagi ketika kemudian dipecat ya, ketika kemudian putusan banding itu sudah keluar dan sudah bersifat tetap, sehingga kemudian tersangka utama Ferdi Sambo sudah tidak ada kekuasaan lagi, kewenangan lagi di internal kepolisian. Nah, tetapi kan pertanyaannya ini soal hubungan kemanusiaan. Nah, saya ambil contoh tadi, kalau di pengadilan itu hakim itu kalau ada hubungan hubungan dekat, kekerabatan itu bisa mundur. Nah, itu untuk semua bagaimana proses hukum itu berjalan betul-betul proporsional, tidak ada kepentingan lain, misalnya karena kedekatan
hubungan kekerabatan, kekeluargaan, sehingga betul-betul proses hukum berjalan murni. Prosesnya karena berdasarkan hukum yang berlaku, bukan lagi ada kepentingan-kepentingan lain di luar daripada kepentingan hukum dan keadilan bagi para pihak ya, utamanya keluarga korban, dan pasti juga publik sangat berkepentingan. Ini adalah momentum kepolisian membenahi diri gitu, membenahi diri. Ini momentum bagaimana mengembalikan kepercayaan publik, membangun citranya kembali ya Pak. Iya, ya, membangun citranya kembali, karena di tengah-tengah sebelum kasus ini kan banyak ada tagar-tagar ya di yang muncul di media sosial, percuma lapor polisi dan sebagainya. Nah, ini momentum baik ya institusi kepolisian, betul-betul bekerja profesional, tidak ada yang ditutupi gitu, sampai kemudian bahkan misalnya muncul bagaimana sumber-sumber keuangan yang ilegal yang juga ya di backingi ataukah Sambo terlibat, itu kita buka gitu. Jangan lagi ada ditutup-tutupi, karena ini akan ini akan kembali kalau dia muncul lagi, misalnya seperti Pak Nisam itu akan mengapa bahwa masih banyak hal-hal yang tidak proporsional ya. Betul. Di kepolisian gitu. Baik. Itu jadi poinnya adalah ini adalah tantangan dan kesempatan bagi institusi kepolisian untuk membenahi diri ya. Betul-betul. Jadi kasus misalnya dugaan kasus ada judi online dan sebagainya, sumber-sumber keuangan yang haram itu dibuka saja. Ini momentum dan publik siap mendukung Kapolri ya, dan ini bisa menjadi catatan sejarah pembenahan institusi Polri seperti yang pernah dilakukan oleh mantan Kapolri Pak Sugeng ya, Pak Sugeng. Siapa tahu Pak Kapolri kita bisa disejajarkan atau bisa lebih bagus namanya dari almarhum Jenderal Sugeng ya, yang selalu kita sebut-sebut sebagai tokoh yang kepolisian yang satu-satunya. Kalau Gus Dur kan sebut hanya 3 kepolisian yang bagus, itu polisi tidur, patung polisi, dan mantan Kapolri Pak Sugeng. Siapa tahu Kapolri saat ini bisa disejajarkan, yang itu menjadi 4 polisi yang baik di Indonesia. Kalau itu terjadi, itu bisa kemudian bahwa masih banyak anggota Polri yang baik di negara ini, sehingga harapan publik tentang penegakan hukum di negara kita ini punya angin segar, dan kemudian penegakan keadilan hukum di negara ini semakin baik ya, mendekatkan masyarakat kepada keadilan. Betul. Baik Pak Wawan. Kemudian bagaimana nasib dari 64 Polri yang terlibat? Seperti yang kita ketahui kemarin-kemarin banyak kabar yang beredar bahwa kurang lebih ada 60-64 Polri yang terlibat dalam kasus ini. Apakah juga akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam waktu dekat ini atau seperti apa? Ya, sebenarnya kan sidang kode etik itu berlangsung juga ya, untuk diduga sampai berapa 64 itu ya. Itu sementara ini juga harusnya sudah keluar juga putusannya. Cuma kita belum update ya, saya belum update. Harusnya sudah kena Verdi Sambo sudah keluar, itu juga yang lainnya bisa udah keluar putusan sidang kode etiknya, gitu. Ya, baik. Nah Pak, kalau boleh tahu bagaimana tanggapan Tak saat melihat mungkin sesaat Pak Irjen Verdi Sambo keluar dari ruang sidang yang memilih untuk bungkam. Nah itu bagaimana melihat sikapnya? Bagaimana melihat Pak? Apakah itu merupakan istilahnya sikap yang ditunjukkan Pak Irjen Verdi Sambo itu sudah sikap yang betul ditunjukkan kepada publik waktu itu setelah keluar dari ruang sidang atau seperti apa? Saya enggak ini ya, karena saya bukan ahli membaca gestur gitu. Betul, baik. Yang beredar ini kan banyak surat-surat ya, permohonan maaf. Permohonan maaf, saya pikir itu dalam konteks hukum tidak ada dampaknya ya, tidak ada dampaknya. Cuma kemudian mungkin karena permohonan maaf itu ditujukan kepada institusinya, bukan kepada publik. Padahal
beliau dalam posisi sebagai anggota, sejak menjadi anggota kepolisian dan kemudian apa namanya sampai kemudian menjabat Kadif Propam, itu kan dalam konteks pelayanan publik ya, pelayanan publik, sehingga kemudian tidak ada permohonan maaf kepada publik, tidak ada kemudian juga termasuk kepada keluarga korban, ya hanya kepada institusi kepolisian. Kalau kita lihat senior-senior dan rekan-rekan sesamanya di anggota kepolisian. Nah, saya tidak tahu apakah itu kena ngaruh juga, maksud saya, karena kalau bicara ini ya, idealnya kalau dia permohonan maaf terhadap publik ini bisa menjadi apa namanya, mungkin bisa mempengaruhi putusan. Nah, itu gambaran sikapnya nanti di pengadilan nantinya untuk kasus kasus kematian Brigadir J ya, kita tunggu gitu. Jadi kalau soal sikap, mimik dan sebagainya saya enggak ada dampaknya ya. Baik. Ya. Nah, Pak, ini juga diketahui sebelumnya Ferdy Sambo mengajukan surat pengunduran diri ini sebelum sidang tadi nih. Itu jadi sebelum hari-hari sebelumnya, hari-hari kemarin itu mengajukan surat pengunduran diri. Itu seperti apa pendapatnya, Pak? Nah, itu kan bacaan saya itu ya kan aneh, dia minta mengundurkan diri. Terus kemudian sebelum direspon surat itu kan sudah berjalan sudah mulai juga berjalan sidang kode etiknya. Saya lihat ini ada bicara agak strategi selamat dari pemecatan dengan tidak hormat itu kan. Nah, yang aneh kalau memang dia betul mau mundur misalnya karena menganggap mengganggu, itu kan kemudian harusnya dia tidak banding dong. Tapi dia banding ya. Betul, Pak. Dia betul. banding. Nah, jadi kelihatan itu sebagai strategi saja supaya kemudian menghindari pemecatan tidak kalau tidak tadi putusannya itu adalah kategori berat ya, pemberhentian tidak dengan hormat. Gitu. Jadi itu adalah strategi saja menghindari sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian itu. Gitu. Jadi itu bukan murni gentleman gitu kan, mundur supaya kemudian dia bisa jalani proses hukum, itu bukan itu, karena ternyata dia banding kan, Ya. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak, kita berbicara soal motif yang juga diumumkan oleh Pak Listio Sigit Prabowo yang mengatakan bahwa motifnya ini dipicu adanya laporan dari Ibu Putri terkait adanya kesusilaan. Nah, jadi diklaim bahwa isunya ini antara pelecehan ataupun perselingkuhan. Nah, saat ini juga sedang didalami apa yang sebenarnya terjadi. Dan diklaim juga disampaikan bahwa Pak Sigit mengatakan tidak ada isu di luar itu. Nah, itu seperti apa Pak melihat hal itu? Ya, sebenarnya dalam kacamata hukum, motif itu tidak penting ya. Dan apapun alasannya, itu tidak dibenarkan untuk kemudian melakukan tindakan pembunuhan dengan alasan katakanlah ada pelecehan, terus kemudian ada perselingkuhan, itu sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum. Dan itu bukan alasan pembenar. Kalau alasan pembenar yang untuk menyediakan bahwa dia tidak bersalah, tidak melakukan alasan pembenar dia melakukan itu, misalnya Ferdy Sambo atau orang-orang yang kemudian ikut membantu, baik itu karena dalam tekanan atau gitu kan, misalnya RR dan beragam, itu enggak ada. Yang ada itu misalnya karena yang bersangkutan gila gitu, yang bersangkutan tidak memiliki tanggung jawab hukum, yaitu salah satunya karena faktor kejiwaan ya. Nah, mereka ini adalah anggota kepolisian, tidak mungkin lagi jadi anggota kepolisian masih aktif. Yang kedua ada kondisi terpaksa gitu. Terpaksa itu maksudnya gini, istilahnya kita dalam situasi, saya analogi dalam kondisi tidak bisa lagi, tidak ada cara lain spontan ya Pak, kecuali dia membunuh. Tapi situasi itu kan dia merdeka, bisa lari ke mana, pilihannya tidak harus membunuh. Yang ketiga adalah soal keadaan darurat, itu tidak ada. Peristiwa itu tidak ada. Jadi kalau soal motif itu tidak penting ya, cuma memang ada yang mungkin menjadi analisisnya adalah sejauh mana tingkat pengaruh motif itu sehingga kemudian seorang jenderal polisi itu hilang akal sehatnya. Karena seorang jenderal polisi, saya
saya sendiri sebagai advokat ya, sebagai advokat untuk kemudian itu selalu ada dilematis kode etik. Kami punya kode etik. Jadi semua profesi itu memiliki kode etik ya. Nah, di antara kode etik itu selalu ada value-value, nilai-nilai di dalam kode etik itu, dan selalu yang teruji. Kita harus melatih diri untuk kemudian selalu mementingkan kode etik profesi kita dibanding value-value yang lain. Jadi ada dilema-dilema. Dan itu kita artinya gini, Ferdy Sambo ini kan udah kalau nggak salah lulusan 93 ya, atau Akpol. Jadi itu dari dari tempatnya dia sekolah itu sudah pembentukan karakter sampai kemudian dia bisa matang dalam hal mengambil keputusannya gitu, keputusan baik dalam konteks tindak maupun dalam kehidupan pribadinya. Nah, kelihatan di sini kalau misalnya betul-betul terbukti nanti ya, itu sangat emosinya tidak bisa dikontrol. Nah, ini seorang jenderal loh yang bisa kelihatan tuh berapa orang yang dia pengaruhi, sampai 68 orang ya, berapa orang itu untuk kemudian merekayasa. Dalam konteks kasus Brigadir J, meninggal Brigadir J, itu kelihatan bagaimana dia kalau berdasarkan fakta sementara ya, pengakuan Brada E itu di atas perintah. Nah, seorang jenderal yang harusnya matang secara karakter profesionalismenya itu bisa bertindak seperti itu. Nah, ini merupakan evaluasi juga terhadap institusi Polri, bagaimana seorang bisa mencapai perwira dengan kematangan emosional yang sangat rapuh. Oke, baik. Nah, Pak Wawan, jadi singkatnya motif itu bukan menjadi pembenaran dikuranginya masa hukum atau masa tahanan seperti itu ya, Pak Wawan? Enggak ada. Itu sangat kita artinya gini, motif itu nggak ada di unsur 13338 itu, tidak diperlukan motif. 338 maupun 340 pembunuhan berencana itu tidak dibutuhkan motif. Sebenarnya motif itu biasa diungkap oleh penyidik dalam rangka mengungkap ya siapa-siapa memperjelas terlibat, ya, gitu kan. Memperjelas saja. Itu biasa pendekatan motif untuk mengungkap siapa yang terlibat, bagaimana gitu. Tapi kalau bicara secara hukum itu penting, dan itu juga bukan menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan. Katakanlah terjadi perselingkuhan atau pelecehan seksual, itu tidak ada pengaruhnya. Dia bukan dalam kondisi pembelaan terpaksa, dia bukan dalam kondisi para pelakunya ini adalah kondisi di bawah situasi kejiwaan yang tidak normal atau bisa dikatakan tidak memiliki tanggung jawab hukum ya. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Jadi itu tidak tidak penting menurut hukum. Cuma itu bicara biasa kenapa motif itu dibutuhkan, itu konteksnya adalah strategi penyidik aja untuk kemudian mengungkap perkara ini. Dalam konteks hukum tidak ngaruh. Gitu. Baik, nah kemudian ini saya ingin meminta pendapat. Motif itulah yang kemudian menarik bagi publik ya, kepo-kepoan. Tapi dalam konteks hukum itu tidak penting, gitu. Baik, ini yang pada akhirnya dari kemarin-kemarin menjadi perbincangan masyarakat. Sebenarnya apa sih motif dari pembunuhan ini? Begitu ya Pak, kurang lebih seperti apa? Ya, seolah-olah kan begini, ada semacam katakanlah ya, tapi kalau bicara perselingkuhan, karena tidak jadi alasan pembenar dan tidak jadi alasan pemaaf, itu tidak ada sama sekali. Dan soal kemudian ringan itu urusan pengadilan, itu wilayah internal hakim nanti gitu. Wilayah internal sangat wilayah otoritas hakim ya, kemudian sudah menentukan dia bersalah atau tidak bersalah, bebas. Ketika bersalah misalnya, apakah dia dihukum berat sesuai dengan ancaman pidananya di 340 itu adalah seumur hidup misalnya, atau hukuman mati dan sebagainya, itu sangat wilayah hakim, itu sudah wilayah hakim.
Tapi soal tafsir kemudian apakah terbukti tidak terbukti bersalah hanya karena ada alasan apa namanya perselingkuhan atau apa namanya pelecehan, itu enggak ada, tetap bersalah saja, tetap bersalah. Oke, baik. Nah, kemarin Pak bersamaan dengan diumumkannya Ibu Putri sebagai tersangka, juga ditemukan katanya CCTV vital, ya dalam artian CCTV inti nih Pak dari kejadian pembunuhan berencana ini. Nah, kemudian setelah dianalisis ternyata ada kejanggalan yang ditemukan pada CCTV itu. Hal ini diduga telah dimanipulasi untuk melancarkan skenario yang dibuat Sambo. Salah satu kejanggalannya yaitu Pak ada ketidaksinkronan antara posisi mobil yang tidak sesuai dengan jamnya, kemudian posisi mataharinya ya, posisi matahari, bayangan dari posisi matahari mobil itu. Jadi itu kejanggalan yang ditemukan oleh para masyarakat juga saat melihat CCTV itu ditayangkan. Kemudian itu seperti apa pendapat Bapak? Ya, itu kan alat ujinya adalah apa namanya sains ya, ini pengetahuan soal itu. Jadi kita akan apa namanya ya bagaimana, karena semuanya menjadi apa namanya rasional ya, logis ya. Ketika kemudian nanti misalnya ketika karena semuanya akan terbuka nanti di persidangan. Jadi ingat apa namanya, kita perlu ingatkan institusi kepolisian jangan coba-coba menggunakan alat bukti yang direkayasa, karena bagaimanapun caranya itu selalu ada celah-celah yang tidak logis dan tidak ilmiah. Nah, publik kemudian bisa saja kemudian memantau itu, misalnya soal analisis posisi cahaya matahari, kemudian pukulnya, posisi kan bisa saya ini posisi TKP misalnya itu wilayah menghadap kemana, terus mataharinya dari arah mana, terus dari pukulnya dan sebagainya. Itu bisa diuji semuanya, itu bisa diuji, dan posisi sudut CCTV seperti apa itu bisa diuji, dan itu sangat mudah kok pengetahuan mengungkap itu. Jadi menurut saya memang publik akan memantau terus, dan apa namanya selalu ya termasuk rekan-rekan media ya yang bisa menghadirkan para ahli dalam proses dialog ya, para ahli misalnya dalam konteks ini ahli macam-macam, ada soal apa namanya ahli dalam konteks digital forensik dan sebagainya, itu sangat bisa, dan itu akan mempengaruhi publik apa namanya media dan publik itu bisa menghadirkan ahlinya. Kalau saya bukan ahli di situ, cuma kemudian media para ahli juga memantau ini dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau saya, kapasitas saya sebagai praktisi hukum dan pengamat apa namanya juga akan mengamati ini hukum. Kalau soal menilai alat bukti akan muncul lagi ahlinya dalam persidangan. Kita akan apa namanya nanti misalnya ketika CCTV dihadirkan kan kejaksaan akan ini apa namanya nanti kalau pelimpahan berkas nanti kemudian kita bisa dorong apa namanya kepolisian kejaksaannya untuk kemudian tidak menerima apa namanya bukti-bukti yang diduga apa namanya tidak logis gitu, dengan pasti apa namanya ada kan pengacara keluarga korban ya, Brigadir J yang juga mengawal, dan banyak apa namanya pihak-pihak yang berpengetahuan yang bisa berkontribusi dalam proses penegakan hukum ini yang akan memantau berdasarkan keilmuannya masing-masing. Jadi kita harapkan institusi kepolisian, kejaksaan nanti sama pengadilan ini betul. Ini artinya ini kesempatan kita memperlihatkan kepada publik bagaimana hukum itu ditegakkan seadil-adilnya, memenuhi prinsip-prinsip apa namanya penegakan hukum yang adil ya, tidak ada rekayasa di dalamnya, dan pasti juga berdasarkan bukti scientific ya, yang berdasarkan keilmuan gitu. Tidak diakal-akali gitu. Betul Pak. Jadi tentunya kita berharap apapun kedepannya kelanjutan kasus ini, kita berharap semuanya betul-betul dari Polri transparan ya Pak,
terhadap kasus ini? Transparan, memenuhi prinsip-prinsip penegakan hukum yang proporsional, tidak ada rekayasa-rekayasa, berdasarkan bukti-bukti yang yang sudah diatur dalam hukum acara, dan pasti juga melibatkan ahli-ahli gitu. Ya. Baik, untuk itu mungkin Pak, karena ini kita sudah dibatasi oleh durasi, mungkin Bapak sebelum kita menutup program, saya izinkan Bapak untuk memberikan closing statement apapun itu terkait kasus ini. Silakan Pak. Ya, mungkin yang pertama bahwa publik akan memantau terus. Publik ini bukan sekedar publik yang netizen yang tidak berkapasitas, tetapi publik yang masing-masing memiliki sudah cerdas ya, masing-masing memiliki menghargai pengetahuan kapasitas masing-masing, dan ini menjadi sorotan publik. Nah, ini menjadi momentum pembenahan penegakan hukum, termasuk di institusi masing-masing dari penegak hukum itu ya, terutama di institusi kepolisian. Ini kesempatan bagi Kapolri, institusi kepolisian, untuk melakukan bersih-bersih, dan mudah-mudahan ini betul-betul ada pembersihan, menunjukkan kepada publik penegakan hukum yang betul-betul adil, proporsional, sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, dan pasti memenuhi prinsip-prinsip pembuktian. Nah, ini momentum bagus. Mari kita perlihatkan itu kepada publik, dan ini publik berharap besar kasus ini terungkap dengan sejelas-jelasnya, sejernih-jernihnya, yang kemudian akan berujung pada publik kembali percaya bahwa betul-betul negara kita adalah negara hukum, betul-betul kita bisa publik terpenuhi hak-hak atas keadilannya ketika kemudian mengajukan mengajukan atau sementara menghadapi masalah hukum, itu betul-betul institusi kepolisian melayani dengan baik. Ini adalah momentum bagus untuk pembenahan penegakan hukum di Indonesia, terutama di institusi Polri. Baik, tentunya kita berharap yang sama juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wawan. Semoga kedepannya semua intinya kita kembali ke prinsip semua sama di mata hukum ya Pak. Tidak ada yang beda-bedakan. Oke, tidak ada beda-beda, tidak ada pengaruh jabatan. Jabatan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanah, sumpah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada rekayasa, karena kita memiliki jabatan. Semua orang sama di hadapan hukum. Semua orang berhak atas keadilan. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan. Itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45, dasar negara kita. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan atas waktunya untuk diskusi malam ini. Sama-sama. Terima kasih banyak Tribun dan para Tribuners. Tribuners Pak. Nama istilah dari para Tribuners, para penonton atau penonton Tribun YouTube Tribun Timur YouTube. Kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik. Ya. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan kami dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan, dari hasil penelusuran tim SUS, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim SUS akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang.
Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber.
Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam
rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Syarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.
Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Verdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Verdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Verdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Verdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Verdi Sambo. Verdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Verdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Verdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Verdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Verdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Verdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penom Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AN, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Verdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan.
Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik.
Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu BC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu BC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari BC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Kemudian pada sore hari,
Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Dalam sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya.
Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi. Termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat.
Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini, apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo.
Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans.
Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Ferdi Sambo untuk pertama
kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom.
Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, WA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karoprovos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Provos di Propampolri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan,
personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Verdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Verdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan.
ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber.
Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok. Sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang.
Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.
Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB. Sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo.
Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung.
Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Verdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Verdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Verdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Verdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai
pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Verdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Verdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Verdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut.
Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Verdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Verdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Dalam sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal.
Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi.
termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AN, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB. Sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabag Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat.
Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Verdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut,
yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati.
Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang.
Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.
Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Verdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Verdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Verdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Verdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Verdi Sambo. Verdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Verdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Verdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Verdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi. Termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Verdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Verdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penom Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Verdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo.
Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabag Intelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung.
Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang.
Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati.
Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut, terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati agar melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok. Sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Verdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta.
Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri.
Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Verdi Sambo. Verdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Verdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Verdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Verdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Verdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Verdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AN, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Verdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa.
Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra, Habibur Rahman, sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya, terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu, Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan, dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi
terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Verdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Verdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Verdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Verdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo.
Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Verdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Verdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara.
Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya.
Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim, yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob, yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos, yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabain Telkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat.
Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim SUS, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim SUS akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Verdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya
antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya.
Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar.
Setelahnya, Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Verdi Sambo. Malam itu juga, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Verdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Verdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Verdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Verdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Verdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Verdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Verdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Verdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Verdi Sambo digelar secara terbuka.
Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AN, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa.
Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan, dari hasil penelusuran tim SUS, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim SUS akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan.
Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Verdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Verdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Verdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut.
Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Dalam sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara.
Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya.
Sidang kode etik Verdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Verdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Verdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim, yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob, yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos, yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Verdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabain Telkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat.
Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Verdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan.
Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf.
Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa
yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Verdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Verdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Verdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini.
Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama dua orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AN, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta dua saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung.
Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabag Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal
yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Verdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Verdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga
mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat.
Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar.
Setelahnya, Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka.
Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri, Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penom Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Brib KRR, KM dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa.
Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra, Habibur Rahman, sedang melontarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan, dari hasil penelusuran tim SUS, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim SUS akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami.
Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Verdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Verdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Verdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok. Sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya
laporan dari Ibu PJ terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PJ melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Dalam sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR.
Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung.
Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal
Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Verdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Verdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga
mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat.
Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar.
Setelahnya, Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Verdi Sambo. Malam itu juga, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Verdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Verdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Verdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Verdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Verdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Verdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Verdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Verdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Verdi Sambo digelar secara terbuka.
Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa.
Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdy Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdy Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdy Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdy Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdy Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdy Sambo saat dilakukan pemeriksaan.
Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Verdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Verdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Verdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut.
Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Verdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Verdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara.
Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Ferdi Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya.
Sidang kode etik Verdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Verdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Verdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim, yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob, yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos, yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Verdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat.
Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati.
Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf.
Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu BC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu BC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari BC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa
yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Verdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Verdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Dalam sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Verdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini.
Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung.
Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabid Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal
Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim SUS, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim SUS akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Verdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Verdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Verdi Sambo pada penyidik.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Verdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Verdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Kemudian pada sore hari,
Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Verdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Verdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Verdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Verdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Verdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Verdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Verdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Verdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Verdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Verdi Sambo. Verdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah.
Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim, yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob, yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos, yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat.
Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdy Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdy Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdy Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdy Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdy Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdy Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdy Sambo.
Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans.
Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta.
Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penom Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM dan Baradae.
Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, WA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakumrop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J.
saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Verdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo.
Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik.
Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang.
Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.
Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo.
Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabid Telkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung.
Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding.
Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu BC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu BC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Verdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Verdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari.
Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Verdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Verdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Verdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Verdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Verdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Verdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Verdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Verdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Verdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Verdi Sambo. Verdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 di Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah.
Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AN, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB. Sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat.
Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim SUS, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati.
Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf.
Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa
yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini.
Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama dua orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi. Termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AN, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta dua saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung.
Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal
Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Verdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Verdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga
mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat.
Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok. Sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar.
Setelahnya, Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Verdi Sambo. Malam itu juga, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Verdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Verdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Verdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Verdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Verdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Verdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Verdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Verdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Verdi Sambo digelar secara terbuka.
Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri, Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa.
Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan, dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan.
Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Verdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Verdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Verdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut.
Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Verdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Verdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara.
Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya.
Sidang kode etik Verdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Verdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Verdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim, yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob, yakni HK, BA, AN, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos, yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Verdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabain Telkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat.
Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Verdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati.
Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf.
Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa
yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Dalam sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini.
Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama dua orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi. Termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penom Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karoprovos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta dua saksi di luar Patsus yakni HM dan MB. Sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung.
Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal
Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Verdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Verdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Verdi Sambo pada penyidik.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari.
Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah.
Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Verdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Verdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya.